Saudara-saudara, semua yang berkumpul dalam kesempatan ini, baik yang menonton secara langsung maupun yang nanti akan melihat rekamannya, bahwa di dalam Dharma, Sang Buddha mengajarkan Dharma di saat Asada pertama kali itu, kemudian setiap hari mengajar Dharma, satu hari diceritakan 6 kali mengajar Dharma, sehingga dalam 45 tahun itu sudah puluhan ribu ceramah, yang kemudian kalau dikumpulkan dalam Tipitaka diceritakan jumlahnya adalah 84.000 ceramah. Ini sebetulnya ngomong apa 84.000 ini? Kok banyak sekali? Nah, ada beberapa pandangan yang mengatakan selama 45 tahun mengajar 84.000 ceramah, itu isinya adalah penguraian dari 4 kesunyataan mulia yang diajarkan oleh Sang Buddha pada saat Asada seperti sekarang ini. Jadi ini sebetulnya adalah menjadi kurikulum. Asada ini ketika Sang Buddha mengajarkan pemutaran roda Dharma, ini menjadi kurikulum yang selalu diuraikan dalam istilah yang berbeda, dalam penjelasan yang berbeda, tetapi menjelaskan hal yang sama, yaitu 4 kesunyataan mulia, sampai akhir kehidupan beliau. Jadi ada satu pendapat mengatakan bahwa 4 kesunyataan mulia ini adalah yang diajarkan Sang Buddha 45 tahun. Tapi juga ada yang meringkas lagi, bukan hanya 4 kesunyataan mulia ini saja, tetapi kalau diringkas, maka penjelasan beliau itu adalah tentang hidup yang tidak kekal dan bagaimana kita menyikapinya. Sehingga kalau tema kita sekarang, evanescent dan ephemeral ini, yang bercerita tentang ketidakkekalan, yang menjadi tema kita pada acara ini, sebetulnya ini sudah tepat, karena memang ini intisari ajaran Sang Buddha. Dan kalau tadi di dalam sambutan dari Pak Suwanto, ya maupun Saudari Eliana maupun Saudara Albert dan lain sebagainya, ke dalam sambutannya ya hanya menyebut tentang ketidakkekalan. Tetapi yang di-sharingkan oleh Saudara Robi Oktober ini yang luar biasa. Sampai menunjukkan foto-foto yang membuat saya juga, wah, geleng kepala juga ini, korban banjir ini. Ya, yang dalam semalam sampai terjadi perubahan yang luar biasa dari mobil yang dulunya mulus, bersih, kinclong, kemudian dalam semalam menjadi sangat memprihatinkan seperti itu. Itu betul-betul satu sharing yang bercerita tentang perubahan, bahwa perubahan itu bisa terjadi setiap saat dalam waktu yang cepat sekali. Kemudian tadi Saudara Robi juga sharing yang lain tentang pekerjaan yang begitu pandemi langsung berhenti. Ya, karena memang Saudara Robi ya kita tahu beliau bergerak di bidang yang mengumpulkan massa, sedangkan pandemi ini justru tidak mengumpulkan massa, dan bahkan dengan mamanya pun atau dengan ibunya saja sulit untuk berkumpul sekarang, katanya mau meluk saja jadi bingung. Nah ini sebetulnya adalah perubahan yang demikian cepat, dan apa yang disampaikan Saudara Robi tadi sebetulnya itu mewakili kita semua. Saudara-saudara, pandemi ini betul-betul membuat kita gelisah. Karena sudah banyak orang-orang di sekitar kita ini yang pergi meninggalkan kita. Baru saja kita ngobrol dengan mereka semalam 2 malam yang lalu. Hari ini tahu-tahu sudah dikabarkan meninggal pagi hari, siang hari langsung dikremasi. Jadi, loh, cepat sekali. Kemudian kita lalu melihat orang yang usahanya jatuh, menurun, ini juga ada. Sudah banyak juga.
Jadi kita lalu melihat pandemi ini terjadi perubahan. Bahkan kalau dulu Buddhist Reborn mau mengundang saya hadir ya di tempatnya, ya dulu yang mengundang sudah ngasih fotonya, lokasinya dan lain sebagainya, mau undang hadir, tapi kebetulan saya tidak bisa. Tapi sekarang setelah pandemi ngundang, kok malah bisa? Loh, berarti ini sekarang ada dua sisi nih. Tadi ada sisi yang menjadi kesulitan dengan pandemi ini. Ketemu susah, kemudian ada yang pekerjaannya menurun, bahkan ada yang kesehatannya menurun, sampai akhirnya terpaksa harus dikremasi segera. Tapi justru dengan pandemi ini, ada yang memetik manfaat. Ada yang pekerjaannya menjadi maju. Mungkin pekerjaan yang di bidang kurir misalnya, bisa ada perubahan. Kemudian ada juga yang malah justru mendapatkan banyak kesempatan untuk bertemu dan berkumpul walaupun secara dalam jaringan daring seperti ini. Seperti kalau saya justru dengan adanya pandemi ini, saya bisa menjumpai beberapa kelompok masyarakat, bahkan beberapa orang, beberapa grup, beberapa wihara yang dulunya kalau bukan pandemi malah saya sulit untuk bertemu. Tapi ketika pandemi, karena dalam jaringan ini, mereka bisa berkumpul bersama-sama. Seperti Buddhist Reborn ngundang saya yang belum bisa kesampaian, begitu ada pandemi, malah sekarang kesampaian. Kemudian ada beberapa wihara di beberapa pulau, akhirnya malah sekarang bisa kita ketemu. Jadi ada perubahan. Jadi sekarang pandemi adalah netral. Bukan sesuatu yang membuat kita harus stres, tapi juga bukan membuat kita jadi senang. Dia netral. Stres itu kalau pandemi ini mengkondisikan kita terhalang kebahagiaan kita. Berpisah dengan yang kita sukai. Misalnya tadi kalau saudara Robi suka berkumpul bersama-sama, ya dalam mengajarkan ini itu sebagai public speaker dan lain sebagainya, pengen berkumpul bersama, tapi begitu tidak ada, menjadi agak kesulitan untuk tahap-tahap awal. Tapi tadi beliau sudah mengatakan awal tahun ini sudah maju lagi. Mungkin karena beliau punya trik-trik tadi tuh, muncul dengan bentuk yang mengagetkan, ya, dan kemudian suara yang aneh-aneh. Ya, mungkin itu yang membuat beliau jadi memiliki lagi, kalau tadi istilahnya memiliki hasil yang melebihi dari yang sebelum pandemi. Ini kan luar biasa sekali. Berarti pandeminya tetap, tapi sikap saudara Robi berubah sudah. Dulu menjadi tidak ada penghasilan, sekarang justru memiliki penghasilan yang melebihi dari yang sebelumnya. Nah, ini yang saya tadi sampaikan, kita jangan takut dengan pandemi. Kita jangan takut dengan perubahan. Tapi kita harus memanfaatkan perubahan ini dengan kita juga mengubah pola pikir kita. Kita belajar menyadari bahwa hidup itu adalah saat ini, bukan masa lalu. Masa lalu kita pernah hidup, tapi sudah tidak hidup. Jadi, misalnya 1 jam yang lalu, 2 jam yang lalu, kita pernah hidup, tapi sudah tidak hidup. Saudara Robi, 2 tahun yang lalu misalnya, dia punya mobil bagus, mobil Mercy. Itu masih ada mobil itu. Tapi dalam sekejap, dalam semalam, dia berubah. Kalau melekat dengan sebelumnya, ya kemarin kenapa nggak saya pindah ke rumahnya si A, sehingga tidak kebanjiran. Wah, sayang ini ya, akhirnya stres menyesali mobil yang rusak. Mobilnya rusak, pikirannya juga rusak. Akhirnya kacau, akhirnya sakit, dan akhirnya malah tidak bisa berkarya.
Jadi kita tidak bisa melekat masa lalu. Kita juga tidak perlu takut dengan masa depan. Misalnya ketika tadi Saudara Robi yang curhat tentang, aduh, di awal tahun 2020, usaha langsung menurun, drop nol. Kemudian kita perlu mikir, tuh nanti masa depannya gimana ya? Anakku ini bagaimana ini? Anakku yang ada Februari, April, dan lain-lain ini bagaimana ini? Aku kan jadi sulit untuk menghidupi mereka. Lalu stres lagi dengan cara seperti itu. Tidak ada kemajuan. Akhirnya pikirannya buntu, stres dan emosi yang naik. Nah, tapi kita lihat, Saudara Robi tadi kemudian mengubah caranya, kemudian menyikapi perubahan ini. Jadi berusaha berteman dengan perubahan. Dan akhirnya beliau berhasil. Minimal sampai hari ini, karena tadi beliau mengatakan sampai saat ini kita sudah berhasil melebihi penghasilan dari yang sebelumnya. Masalah yang akan datang kita memang nggak tahu. Betul, memang kita nggak tahu. Tapi minimal sudah melakukan perubahan. Ini yang penting. Jadi sharing Saudara Robi tadi adalah sangat bermanfaat, menjadi contoh nyata bagi kita. Karena banyak anak muda, ini kan semua ya, Buddhist Reborn ini kebanyakan anak muda, mungkin pengalamannya banyak juga, tetapi yang mau menceritakan, yang sharing seperti tadi kan hanya Saudara Robi, sehingga saya menjadikan ini sebagai satu contoh nyata bahwa kalau nanti kita lihat dari dokumentasi acara ini secara runtut, maka kita akan kelihatan bahwa ini ada contohnya dan ini ada pembahasannya tentang evanescent maupun ephemeral. Jadi sekarang kita lalu melihat ketidakkekalan itu, bahwa ini semua berlaku sekejap, cepat sekali. Dan kita justru harus cepat melepaskan. Kalau tadi dikatakan bahwa apa sih sebetulnya evanescent? Ya, mudah berlalu dari ingatan. Tadi sudah diketik oleh Saudara Robi dengan baik sekali. Mudah berlalu dari ingatan. Kita artinya sekarang ketika mobil itu rusak, ya sudahlah. Biarlah dia berlalu. Jangan kita melekat dengan dia. Karena ketika melekat dengan dia, kita itu menyia-nyiakan saat ini. Kita hanya menyesali mobil yang rusak, dan kita tidak memanfaatkan hari ini. Nah, kemudian kita sekarang bagaimana ini? Kita sekarang sudah menganggap ketidakkekalan itu adalah wajar. Proses perubahan itu adalah wajar. Tidak perlu ditakuti. Tidak perlu disenangi. Dia netral. Nah, sekarang apakah yang kita harus siapkan? Nah, kita siapkan pengertian bahwa hidup adalah saat ini. Saya yang tadi, saya pernah hidup, tapi sudah tidak hidup. Saya yang nanti, saya akan hidup, tapi belum tentu hidup. Yang tadi dikatakan Saudara Robi bahwa saat ini saya sudah melebihi penghasilan daripada yang dulu, tapi saya nggak tahu ke depannya bagaimana. Nah, itu artinya saat ini saya hidup. Saat yang akan datang, saya belum tahu. Nanti, saya belum tahu. Jadi kita memang tidak tahu masa depan, tapi kita sudah tahu masa lalu yang baik kita kembangkan saat ini. Masa lalu yang jelek kita perbaiki saat ini. Jadi masa lalu itu menjadi pelajaran untuk hidup kita saat ini. Jadi masa lalu walaupun sudah lewat, misalnya Saudara Robi sudah mengikhlaskan, sudah merelakan, ya sudahlah, mobilnya hancur, ya sudahlah, padahal ini saya dulu kerjanya juga luar biasa, hancur, ya sudahlah. Tapi itu menjadi pelajaran. Bahwa mungkin saya nanti mobil saya kasih packing khusus. Jadi kalau kita pernah lihat ada satu orang cerita itu, supaya mobil tidak kebanjiran, ada dimasukkan seperti dalam kantong plastik yang besar sekali. Itu ada. Jadi kalau mau parkir, wah ini musimnya kayaknya sudah mau musim hujan ini. Kemudian dia parkir, ada kayak kantongan besar gitu, kemudian selesai mobilnya masuk di dalam kantong, dikunci semua, di resletingnya ditarik semua, kemudian diikat semua, dan akhirnya ketika kebanjiran, bahkan sampai atap mobil pun dia aman. Nah, mungkin nanti suatu ketika
Itu menjadi pelajaran untuk Robi. Jadi bahwa oh dulu saya ngalami seperti ini, sekarang saya jadikan itu sebagai pelajaran supaya di masa depan tidak terulang. Yang sudah liwat ya sudah, yang sudah rusak ya sudah. Tapi di masa depan jangan sampai hal itu terulang. Nah ini pola pikir Dharma ini seperti ini, bahwa kalau saya sudah mengalami kesulitan, jangan sampai kesulitan yang sama ini terjadi di masa depan. Di dalam Dharma, Sang Buddha pun konsepnya seperti ini juga. Jadi ketika beliau melihat ada orang tua, orang sakit, orang mati, lalu beliau bertanya kepada Cana, apa saya bisa tua? Apa saya bisa sakit? Apa saya bisa mati? Dan Cana menjawab bisa. Bisa tua, bisa sakit, dan bisa mati. Dan itu Pangeran Siddhartha menjadi bergejolak batinnya. Sampai akhirnya beliau meninggalkan istana. Kemudian beliau bermeditasi 6 tahun dan beliau mencapai kesucian. Dan kesucian itu adalah ketika beliau menemukan, ya sudah, tua, sakit, mati memang sudah pernah saya jalani. Tapi jangan sampai saya jalani lagi. Jadilah itu pelajaran. Supaya nanti di kehidupan ini menjadi kehidupan yang terakhir. Saya tidak lagi mengalami tua, sakit, dan mati. Yaitu dengan pengendalian keinginan, pengendalian ketamaan saya. Sehingga semakin saya bisa mengendalikan keinginan, semakin kecil kesempatan saya untuk terulang kelahiran kembali. Nah, jadi Pangeran Siddhartha ini menjadi Buddha setelah melihat pengalaman hidup yang lalu, ratusan kehidupan, kemudian menjadikan ratusan kehidupan itu sebagai pelajaran untuk diperbaiki saat ini menuju masa depan yang lebih baik, yaitu saat ini saya harus berjuang mengendalikan keinginan saya, sehingga hasilnya di masa depan saya tidak akan terlahir kembali setelah kehidupan ini. Nah, inilah sebetulnya contoh yang diberikan oleh guru kita. Ya, kalau tadi di dalam lagu yang dinyanyikan oleh Buddhist Worship tadi kan juga ada itu, bahwa kita menghormati kepada sang guru. Nah, jadi guru itu sebetulnya adalah orang yang kita tiru perilakunya, kita tiru gaya hidupnya. Kalau sekarang Pangeran Siddhartha menjadi Buddha karena melihat masa lalu sebagai pelajaran dan memperbaikinya di kehidupan ini, sehingga kehidupan ini menjadi yang terakhir, maka sekarang kita pun sebagai murid-murid Sang Buddha, kita sebagai khususnya ini dari Buddhist Reborn, ini adalah generasi muda Buddhis, yang nanti Anda akan menjadi penerus dari Dharma ini, pelaksanaan Dharma, maka sekarang apa yang harus kita lakukan, saudara? Kalau sekarang kita lihat dari cerita saudara Robi sebagai inspirasi untuk tema kita ini, ketika beliau mobilnya kebanjiran, maka beliau mampu melepas, ya sudah. Daripada saya dipersulit dengan mobil ini, karena tadi dikatakan, wah nanti kalau saya memperbaiki malah jadi mahal dan sebagainya, ya sudahlah, saya lepaskan. Nah, ini sebetulnya adalah proses pelepasan. Masalah bisa melepas berapa lama itu urusan lain ya, itu setiap orang beda-beda. Ada yang begitu kerusak mobilnya, misalnya itu barang yang kita sayangi, tidak harus mobil ya, barang yang kita sayangi mungkin HP, mungkin tas yang bagus misalnya, atau rumah, atau mungkin pasangan hidup, mungkin anak, ya kan bisa juga mengalami kerusakan ya. Kalau HP rusak, kalau tas bisa hilang, kalau anak mungkin sakit, atau mungkin malah meninggalkan kita, entah keluar kota, keluar negeri, atau bahkan akhirnya tidak tinggal di dunia ini lagi. Demikian pula dengan pasangan hidup. Kita ada satu masa kita harus melepas dia. Kecepatan pelepasan
itu menentukan kebahagiaan kita. Semakin cepat kita melepas, ya sudah, memang begitu. Semakin cepat kita bahagia. Semakin lambat kita melepas, aduh kenapa mobilku cepat rusak begini, aduh ini kan aku susah sekali nyarinya, aduh kenapa anakku sakit, aduh kenapa pasangan hidupku meninggalkan aku. Semakin lama kita menggenggam perasaan negatif itu, perasaan akibat ketidakkekalan itu, semakin lama pula kita stres, semakin lama pula kita kehilangan kebahagiaan. Tapi ketika kita ya sudah, memang kenyataan sudah seperti itu, mau bagaimana? Saya tidak bisa mengubah kenyataan. Ya, kalau tadi saya lihat fotonya mobil saudara Robi tadi, mengerikan sekali ya. Waktu saudara Robi foto di depan rumah, di samping mobil, aduh mobilnya mulus, bersih, kinclong, luar biasa. Tapi ketika setelah kena genangan itu, kita lihat joknya, kita lihat setirnya, kita lihat mesinnya, hancur semua. Nah, kemudian kita lalu merenungkan, saya bisa nggak ngubah kenyataan ini? Bahwa kenyataan ini mobil saya sudah hancur seperti ini. Bisa nggak? Atau saya yang paling mudah adalah mengubah keinginan saya. Pikiran saya sendiri. Karena pikiran adalah milik ataupun ada di dalam tubuh kita. Ini yang paling bisa saya kendalikan. Tetapi kalau mobil di luar tubuh saya, bagaimana saya bisa mengendalikan? Misalnya saya tahu ada air tergenang 3 cm misalnya, 10 cm, kemudian saya mau angkat dia, kan juga saya sudah tidak bisa. Ya sudah, saya hanya melihat mungkin air itu memasuki mobil itu sedikit demi sedikit. Jadi di luar tubuh kita tidak mampu mengendalikan. Kita hanya mampu mengendalikan yang ada di dalam diri kita, yaitu pikiran kita. Mengubah pola pikir kita agar bisa menyesuaikan dengan kenyataan. Kenyataan baik ya kita sesuaikan, kenyataan buruk ya kita sesuaikan. Kalau tadi saudara Robi mengatakan di awal bahwa kita perubahan kalau baik bisa diterima dengan baik. Ya, misalnya kita penghasilan X, kemudian nanti dapat 2X. Wah, kita bisa terima baik dengan luar biasa itu dengan mudah. Tapi kalau X kemudian 0 minus, itu sulit. Nah, kita tidak bisa mengubah penghasilan yang 0 itu. Kita tidak bisa mengubah penghasilan yang minus itu. Tetapi kita bisa mengubah pola pikir. Pola pikir kita, cara berubahnya sebetulnya kita hanya mengucapkan, ya sudah, memang seperti itu. Jadi pola pikir kita biasakan sering mengatakan, ya sudah, memang seperti itu. Karena kita tidak bisa mengubah kenyataan. Ya, tadi misalnya saudara Robi mau pakai bandana, tapi kenyataannya kan tetap lagi. Ya sudah, memang seperti itu. Tidak ada yang kita bisa ubah dari kenyataan. Semua serba berubah, kita tidak bisa mengubah kenyataan itu. Tapi hanya kita bisa mengatakan, ya sudah, memang seperti itu. Kemudian, setelah ya sudah, apa yang sekarang harus saya lakukan? Nah, ini yang penting. Ya sudah, kemudian apa yang harus saya lakukan? Yang saya lakukan adalah bahwa saya harus menggunakan kemampuan saya saat ini untuk tumbuh. Ibaratnya bunga teratai. Bunga teratai jatuh ke lumpur. Ya sudah, saya tidak bisa protes. Duh, saya kok jatuh ke lumpur. Ini kan tempat ini kotor, jelek, lembab, dan lain sebagainya. Nggak bisa. Ya sudah, sekarang saatnya saya harus menggunakan lumpur ini untuk bangkit. Sehingga akhirnya bunga teratai itu tumbuh, bersih, bahkan tidak terkena air sekalipun. Bukan hanya lumpur yang tidak kena, tapi air sekalipun tidak kena. Demikian pula kalau tadi saudara Robi yang saya jadikan contoh tadi, bahwa sekarang mobilnya sudah hancur, pekerjaan sekarang yang sudah berhenti. Ya sudah, mau apa lagi? Cuman sekarang saya harus kreatif. Saya harus hidup dengan cara yang baru.
cara ninja itu tadi, yaitu sekarang gimana ya? Mungkin saya harus membuat bimbingan online, ya tadi digambarkan dengan baik sekali, ya atasnya jajasan semua, kemudian bawahnya celana pendekan semua, ya. Jadi saya lalu mikir, ini tadi anak-anak Buddhist Reborn ini kan juga jajasan semua nih. Apa ya bawahnya pijamaan semua ya. Saya jadi berpikir gitu karena kalau saya biku kan tidak seperti itu. Ya saya biku ya sudah tampilannya begini. Tapi Saudara Robi tadi memberikan masukan yang baik bagi saya. Benar juga ya. Nah, tapi itu cara yang bagus. Jadi ngirit toh. Biasanya kalau kita misalnya Saudara Robi pergi ke satu acara kan laundrynya kan atas bawah semua komplit. Sekarang kan laundrynya kan cuma separuh, jadi lebih ngirit. Jadi nanti yang atas ini sudah rusak sering dicuci, bawahnya masih bagus karena memang nggak pernah dipakai dalam 2 tahun, apalagi dicuci kan begitu. Nah, jadi itu sebetulnya adalah menyikapi perubahan. Ya sudah, sekarang saya nggak bisa ketemu dengan orang, sekarang saya bertemunya secara dalam jaringan, daring, online. Yang ini akan membuat kita itu jadi, ini cara yang baru. Nah, semua orang punya cara yang berbeda. Yang saya contohkan tadi, Saudara Robi, karena beliau yang memberikan contoh nyata. Tetapi sebetulnya nanti mungkin di dalam tanya jawab kita akan kembangkan, yaitu masing-masing orang punya caranya sendiri. Bahwa setelah dia tahu, ya sudah, memang ini yang harus saya alami. Kedukaan ini yang saya harus alami. Kedukaan misalnya ditinggal pasangan hidup karena sakit misalnya, corona misalnya, karena korban pandemi. Ya sudah, memang ini kenyataan yang saya harus hadapi. Saya tidak boleh bersedih nih. Saya tidak boleh bersedih berkepanjangan. Karena saya harus memajukan kondisi ekonomi yang ditinggal oleh pasangan hidup. Saya harus merawat anak-anak yang ditinggal oleh pasangan hidup. Nah, kemudian akhirnya berpikir, caranya gimana ya? Setelah saya ngomong ya sudah, akhirnya sekarang caranya gimana ya? Wah ya sudah, saya mulai lagi dengan yang saya bisa dulu. Mungkin saya misalnya bisa pembukuannya dulu lah. Kemudian dulu biasa yang membantu pasangan hidup saya kalau kerja siapa ya? Si A. Oke lah, si A saya panggil. Tolong dibantu loh. Kita mulai lagi kerja karena sudah ditinggal mendiang. Nah, kemudian dulu anak-anak juga biasa dibantu oleh mendiang. Sekarang gimana ya, mendiang sudah nggak ada. Nah, dulu siapa ya yang dipercaya? Oh, itu ada guru si A itu. Kita panggil. Jadi kita mulai menata yang baru. Menata sesuai dengan kondisinya. Tapi ketika kita sudah terima, ya sudah memang begitu. Itu lebih mudah karena pikiran sudah dingin. Tapi kalau kita isinya hanya protes, isinya hanya mengeluh, isinya hanya jengkel, isinya hanya kecewa, menyesal, kenapa saya dulu nggak begini, kenapa nggak begitu, takut nanti masa depan bagaimana, nanti jangan-jangan di masa depan begitu, jangan-jangan saya begitu, maka hasilnya adalah kita kemudian, ya saya nggak bisa apa-apa ini. Saya lemah sekali akhirnya. Gimana ya, pasangan hidup sudah tidak ada, ini anak-anak harus saya yang nanggung. Sudahlah, saya lebih baik menyelesaikan hidup saya lebih cepat. Nah, kenapa? Karena kita tidak bisa menerima itu sebagai kenyataan. Padahal yang bisa adalah kita ubah pikiran kita. Pikiran kita ubah dengan pertama adalah kita, memang begitulah kenyataannya. Kemudian sekarang kita mencari hikmah dari apa yang sudah kita lewati, yang baik maupun yang buruk, kemudian yang baik kita kembangkan di masa sekarang, yang buruk kita perbaiki di masa sekarang, supaya di masa depan kita menjadi lebih baik dari hari ini, ataupun kalau terjadi hal yang buruk, minimal tidak seburuk yang kita takutkan. Kalau dengan cara seperti itu, maka ketidakkekalan itu kita bisa sikapi dengan baik. Sama dengan Pangeran Siddhartha, menyikapi ketidakkekalan dengan perjuangan untuk menyelesaikan keinginannya. Dan penyelesaian keinginan ini diajarkan di dalam Dhammacakka Pavattana Sutta atau khotbah Sang Buddha tentang pemutaran roda dharma. Bagaimana mengendalikan keinginan. Bahwa keinginan itu karena menolak untuk berpisah dengan yang dicinta, bertemu dengan yang dibenci. Padahal satu ketika kita pasti
bertemu dengan yang dibenci, pasti berpisah dengan yang dicinta. Dan kita hanya bisa mengatakan, ya sudah, memang seperti itu. Kalau sekarang saya sedang bertemu dengan yang dicinta, saat ini saya melakukan yang terbaik supaya saya bisa membahagiakan yang dicinta. Tapi ketika saya bertemu dengan yang dibenci, maka saya sekarang menenangkan pikiran saya, mengembangkan cinta kasih, karena kebencian tidak akan berakhir dengan kebencian, kebencian berakhir dengan cinta kasih, maka saat itulah kita berkumpul dengan yang dibenci pun, batin kita tetap menjadi netral. Dan inilah yang akan membawa kita bahagia. Bahagia ketika mengalami kebahagiaan, bahagia juga tenang batinnya ketika kita mengalami ketidakbahagiaan. Karena sesungguhnya bahagia itu ada di dalam diri ketika kita mampu menyesuaikan segalanya sebagaimana adanya. Keinginan tercapai, kita juga bisa menyesuaikan, tidak terlalu bahagia, terlalu gembira. Keinginan tidak tercapai, kita pun tidak terlalu bersedih, karena kita melihat hidup ini hanyalah satu proses. Proses yang netral, yang berbeda adalah cara berpikir kita. Inilah yang mungkin saya bisa sampaikan dalam menyikapi ataupun dalam menghadapi ketidakkekalan yang kita bahas. Nanti mungkin akan lebih dalam diskusi yang mungkin akan bisa memberikan manfaat untuk dijadikan pegangan, karena perubahan di dalam hidup seperti yang tadi Saudara Robi sampaikan, memang itu akan terjadi di mana-mana. Dan pola pikir kita untuk selalu menyadari memang seperti itu dan menyikapinya dengan menjadikan masa lalu sebagai pelajaran, hidup pada saat ini, inilah yang akan memberikan kebahagiaan di masa sekarang sampai di waktu yang akan datang dengan melaksanakan ajaran Sang Buddha. Selamat Asada, semoga Anda berbahagia, semoga Anda selalu bersemangat di dalam mempelajari dan melaksanakan Dharma. Dan saya kembalikan kesempatan kepada Saudara Robi Oktober. Terima kasih. Anumodana Bante atas pemaparannya yang sangat lugas dan bermanfaat sekali buat kita teman-teman. Ada beberapa catatan di sini. Yang pertama adalah perubahan itu sesuatu hal yang wajar. Dan menarik sekali ketika Bante mengatakan bahwa segala sesuatu di luar Anda dan saya itu bersifat netral. Dan Kristalina Georgieva, kepala IMF, mengatakan bahwa dunia sekarang mengalami resesi. Nah, banyak orang mengatakan bahwa, wah Pak, hidup lagi susah. Tergantung teman-teman. Karena semua satu dunia juga sedang pandemi. Dan orang itu ngalamin pandemi berarti dia normal. Karena semua juga ngalamin hal yang sama. Tapi bagaimana dia merespons, itu yang nanti akan membedakan. Sama halnya seperti orang gagal ujian. Ada orang gagal ujian, keputusannya bunuh diri. Ada orang gagal ujian, dia makin belajar giat dan jadi orang yang tambah sukses. Berarti dia bunuh diri gagal ujian. Oh, no. Orang gagal ujiannya diem aja kok. Dia bunuh diri karena bagaimana dia melihat gagal ujian itu. Dia memaknai gagal ujian sebagai akhir dari sebuah perjalanan. Maka keputusan dia adalah mengakhiri hidupnya. Tapi ada orang yang melihat gagal ujian sebagai sebuah proses pembelajaran. Maka dia belajar makin giat dan akhirnya jadi orang sukses. Jadi sebetulnya gagal ujian sendiri itu adalah sesuatu hal yang netral. Suatu hari Ibu Tati keluar dari rumah. Wih. Lalu di depan rumahnya dia lihat ada kantong plastik warna hitam. Pas dia mau buka kantong plastiknya, ada pembantunya datang. Bu, jangan dibuka. Ini apa? Itu tadi tetangga kita, Bu, bawa taruh di sini. Isinya apa? Itulah, Bu, pas saya lihat. Kaget saya, Bu. Jijik saya lihat isinya. Apa isinya? Ibu kalau nggak percaya lihat aja. Dari tadi juga gue mau lihat. Pas dibuka isinya, mohon maaf ya, ternyata isinya kotoran sapi. Biasanya orang pagi-pagi kalau misalnya bangun tidur, baru ke teras rumahnya, masih subuh-subuh, tahu tetangganya kirim kotoran sapi, waduh, pasti emosi, kesel, bingung, khawatir, cemas, marah dia. Mungkin kotoran sapinya dibawa lagi ke rumah tetangganya, dilempar ke rumah tetangganya. Tapi berbeda dengan Ibu Tati. Ibu Tati masuk ke dalam rumahnya, dia mencuci tangan,
Kemudian ia mengambil kue dengan tangannya sendiri, ia berangkat ke rumah Ibu Dodi, tetangganya itu Blok B nomor 15. Sampai di rumah tetangganya dia ketok. Yang keluar, Pak Anton. Oh ternyata salah, ini nomor 14. Oh sebelahnya. Baru Blok B nomor 15 keluarlah Ibu Dodi, diserahkanlah kuenya sambil dia mengatakan, Dodi, thank you ya tai sapinya. Loh kok bisa begitu Pak? Ternyata Ibu Tati, Ibu Dodi, teman deket banget. Mereka satu komunitas bunga anggrek. Jadi, tai sapi itu netral. Sampai seseorang memaknai itu menjadi kotoran atau menjadi pupuk. Karena Ibu Tati melihat itu sebagai pupuk, maka dia berpikir, ini hadiah nih. Jam berapa sudah temanku bangun? Mungkin dari 3:30 sudah pergi ke peternakan sapi, cari sapi mana mau download. Satu-satu dia tunggu, baru dia kasih hangat-hangat ke temannya. So, teman-teman, segala sesuatu di luar Anda dan saya, seperti apa yang Bante katakan, itu sifatnya netral, demikian juga kondisi pandemi ini, tapi hanya sikap kita, filter kita yang akan menentukan itu punya maknanya apa. Tidak ada sesuatu yang memiliki makna selain makna yang Anda berikan terhadap kondisi tersebut. Maka hidup kita ini kayak pakai kacamata aja. Keputusan Anda apa? Anda mulai hidup ini warna merah, pakai kacamata merah. Mau lihat hidup ini warna kuning, pakai kacamata kuning. Mau lihat hidup ini hijau, pakai kacamata hijau. Tapi kalau Anda ingin melihat hidup ini, ada orang yang melihat hidup ini dia pakai kacamata lalat, ditaruh di kebun bunga sekalipun dia hanya bisa menemukan sampahnya. Tapi kalau dia mau pakai kacamata lebah, ditaruh di tempat sampah sekalipun dia bisa menemukan madunya. So teman-teman, nggak ada yang masalah dengan kondisi sekarang ini sebetulnya, tinggal bagaimana seseorang menyikapi itu. So ada sebuah statement mengatakan, if you cannot change the world, you just have to change your word. Jadi dengan Anda mengubah kata-kata dalam pikiran Anda, sebagaimana tadi diajarkan oleh Bante, nomor 1, segala sesuatunya netral. Yang kedua adalah hiduplah saat ini. Masa lalu kita jadikan pelajaran, masa depan kita juga belum tentu ada. Besok kan saya belum tentu ada juga. Maka beberapa saat yang lalu Bante memang sempat, mertua saya tanya, Robi, nanti kalau misalnya sudah normal lagi, kamu akan manggung lagi? Jawaban saya tidak tahu. Karena ada beberapa orang yang dari tahun lalu sejak PSBB menggunakan strategi wait and see. Katanya kalau sudah ada vaksin bisa normal lagi. Teman-teman, vaksin hari ini sudah ada dan sekarang sudah Agustus. Sudah 1 tahun 5 bulan dan belum normal juga. Bayangkan orang-orang yang menunggu selama 1 tahun 5 bulan, mereka sudah mengalami kemunduran. Itulah sebabnya yang paling penting seperti yang Mbak ajarkan tadi adalah kita terima dulu. Karena Nathaniel Braden mengatakan the first step toward change is awareness. The second step is acceptance. Terima dulu kondisinya. Ya, jadi kita hidup saat ini itu jadi kuncinya. Apalagi sekarang berubahnya cepat banget. Kemudian dikasih 2 magic word sama Bante. Apa itu? Ya sudah. Jadi kalau misalnya Anda menghadapi kondisi yang Anda tidak inginkan, karena kan kondisi dalam hidup cuma ada 2. 1 sesuai dengan keinginan Anda, yang kedua tidak sesuai dengan keinginan Anda. Jadi pakai kata kuncinya ya sudah. Karena dengan Anda bisa nerima, maka kita tidak lagi hidup di masa lalu, kita hidup di sekarang dan kita mulai bisa menatap ke depan apa yang kita mau lakukan. Nah, itu yang terakhir teman-teman, bagaimana memanfaatkan dengan cara-cara baru ini, kondisi yang baru ini. Maka kalau ada orang bertanya, gimana sih caranya kita bisa hidup di kondisi sekarang? Simple teman-teman, caranya adalah lakukan research ulang. Ya, research ulang. Kondisi sekarang ini apa yang dibutuhkan, kita relearn, belajar lagi hal yang baru. Karena teori perubahan yang ditelurkan oleh Charles Darwin, beliau mengatakan, it is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but the one most responsive to change. Ya, artinya apa? Bukan yang paling kuat yang akan bertahan, bukan yang paling pintar yang akan bertahan, tapi yang paling cepat beradaptasi terhadap perubahan itulah yang akan bertahan. So, Buddhis luar biasa banget. Dari dulu kita diajarkan untuk melihat kehidupan ini apa adanya. Dan catatan yang sangat-sangat menarik tadi adalah mengenai pelepasan. Pelepasan menentukan kecepatan kebahagiaan. Gokil, my brother. Jadi semakin cepat seseorang melepas, maka semakin cepat dia dapatkan kebahagiaannya. Kadang-kadang karena masih terikat dengan masa lalu, seperti beberapa saat yang lalu, istri saya bilang, aduh enak ya dulu pagi ngantar anak sekolah, kemudian bisa ngafe dulu,
siang tinggal jemput, tiap hari pindah-pindah kafe. Saya izin, mohon maaf, saya bilang sama istri saya, kalau kamu berpikir seperti itu terus, kamu nggak bisa happy. Karena ke depan nanti adanya kayak apa kita nggak tahu. Ya sudahlah, memang sudah daring sekarang. Ada anak memang di rumah, dengan kondisi sekarang ini kamu bisa happy apa? Dan happy-nya, Bante, nonton Netflix terus sekarang tiap hari. Tapi ya udah, itulah mungkin kebahagiaan yang bisa kita nikmati hari ini. Demikian juga banyak hal baik. Salah satunya adalah hari ini kita bisa kumpul teman-teman, ratusan orang, jauh lebih efisien. Dan teman-teman di acara hari ini anggap aja di rumah sendiri, ya. Anggap seperti di rumah sendiri. Lah emang di rumah sendiri semua. Ya, jadi kita nggak rumit, tapi Anda tetap bisa memberikan acara yang megah, memberikan kesan kepada kita semua. Sip. Kita akan masuk sekarang ke bagian tanya jawabnya, teman-teman. Ya, mungkin ada satu hal juga yang nanti akan menarik, yang akan pasti saya tanyakan juga, yaitu mengenai how-nya. Maksudnya latihannya gimana nih? Karena kan kita mau namanya melepas tidak semudah itu, Ferguson. Ya kan? Apalagi kalau ini berkaitan dengan orang yang dekat, anak. Ya, saya punya teman mengalami kehilangan anak mendadak, Bante. Jadi jam 6 sore masih makan bersama, anaknya bahkan jam 5 masih siram-siram tanaman, jam 6 masih makan bersama, tiba-tiba jam 7 malam dapat berita anaknya sesak, 7.45 anaknya udah nggak ada di rumah, Bante. Just hanya begitu aja. Jadi rentan banget. Nah, gimana nih cara menghadapi kondisi-kondisi seperti itu? Latihannya gimana? Kita ngomong mah, ya yang penting melepas. Oh, pret. Coba ngalamin sendiri. Belum tentu masih bisa tahan. Karena apa? Karena ketika emosinya kacau, seperti yang Bante katakan, emosi itu akan mengendalikan seseorang. Ya, ketika seseorang takut, bingung, khawatir, cemas, itu kayak pacar lagi ngambek, Anata Pindika. Itu kayak pacar lagi ngambek. Kalau lagi ngambek, dia nutup rezeki tuh. Ditawarin soto enak nggak mau, diajak jalan nggak mau, diajak ngobrol ngajakin berantem terus. Kenapa? Lagi ngambek. Tapi kalau dia lagi happy, waduh, cuma nasi putih sama telur ceplok aja rasanya nikmat luar biasa. Itulah sebabnya kenapa kita harus dapatkan ketenangan kita. Sip, teman-teman, itu yang bisa saya jadikan catatan. Sekarang kita akan masuk sesi tanya jawab. Kita punya waktu, wah ini lumayan nih, sampai jam 4:40. Ya, silakan buat teman-teman yang ingin bertanya. Monggo. Nah, ini panitia, saya ambil pertanyaannya dari YouTube atau ambil dari Zoom juga boleh. Gimana? Boleh dua-duanya sih, kok bebas. Dua-duanya boleh ya. Oke, kalau gitu saya masuk dari Zoom dulu. Ini ada yang masuk dari Q&A, Bante. Ya, jadi pertanyaannya seperti ini. Namanya, saya sebut aja ya, Andrew Yogianto. Apa benar bahagia itu bukan sesuatu yang bergantung pada orang lain di luar sana? Atau situasi kondisi yang diinginkannya melalui sebuah seni kemampuan yang diciptakan dari dalam dirinya sendiri, seperti terampil memunculkan hormon-hormon kebahagiaan. Ada dopamin, oksitosin, serotonin, endorfin. Sekalipun berada dalam situasi kondisi yang tidak diinginkan. Bagaimana cara melatih keterampilan bahagia ini? Wah, langsung ditanyakan caranya, Bante. Jadi, apakah itu betul? Bahagia itu datangnya dari dalam, tidak terkondisi dari luar. Kemudian bagaimana caranya untuk bisa melatih supaya bisa bahagia terus? Ya, saya senang sekali dengan yang bertanya tadi, sudah menjawab juga bahwa kebahagiaan itu adalah seni berpikir atau keterampilan mengendalikan batin. Artinya, kebahagiaan itu bisa dilatih. Dulu saya pernah membaca satu artikel tentang sekolah kebahagiaan. Jadi, seingat saya itu di Eropa, ada sekolah kebahagiaan. Tentu muridnya banyak orang yang merasa tidak bahagia. Kemudian dia datang sekolah, lalu oleh pembinanya ataupun mentornya itu hanya disuruh, kamu hari ini tulis, kamu merasa bahagia apa hari ini? Hanya begitu saja. Nah, hari-hari pertama biasanya dia mengatakan tidak bahagialah hari ini saya, pekerjaan kacau, takut teman sakit dan lain sebagainya dan sebagainya. Kemudian mentornya mengatakan, ketika kamu bisa bernafas sehat, dikala teman-temanmu sakit, itu kan satu bentuk kebahagiaan. Oh iya ya. Nah, kemudian bahagia, ada yang mengatakan lagi, bahagia apa pasangan hidup saya cerewet begini-begini. Ketika hari ini pasangan hidupmu cerewet,
berarti dia masih hidup, dia masih ada perhatian denganmu. Apakah bukan itu satu bentuk kebahagiaan? Nah, jadi mentor itu mengalihkan ataupun mengarahkan pikiran orang tersebut untuk berpikir positif. Dan setelah dari beberapa hari sekolah di situ, mendapatkan pendidikan di situ, maka semakin banyak orang itu mendapatkan poin-poin kebahagiaan. Bahkan bangun tidur saja dia mengatakan, hari ini bahagia sekali aku melihat matahari terbit. Nah, tapi sebaliknya yang di sana ada mendung, hari ini aku bahagia melihat awan bergulung-gulung di atas langit, katanya. Dia juga senang karena berarti nanti aku bisa jalan dengan tidak usah payungan karena tidak kepanasan. Tapi sebaliknya yang panas juga dia mengatakan aku juga bahagia karena hari ini aku memang mau menjemur beberapa buku-bukuku yang lembab. Jadi akhirnya setiap orang tidak mengisi hidupnya dengan mengeluh. Tapi setiap orang mengisi hidupnya ini dengan mensyukuri apa yang telah dia dapatkan. Tidak mengeluh, kemudian bersedih atas sesuatu yang dia tidak dapatkan. Jadi kita bersyukur terus karena sesuatu yang kita miliki, dan itulah keterampilan. Loh, bagaimana cara melatihnya? Sebetulnya tadi yang juga disinggung oleh saudara Robi tadi, cara melatihnya hanya dengan pola pikir, ya sudah, memang dia begitu. Itu sebetulnya latihan. Yang pertama memang hanya omongan. Ya, yang tadi dikatakan saudara Robi mudah itu, betul. Pertama itu kita sambil mukanya jelek sekali, kita ya sudahlah, memang dia begitu, ya sudahlah, sambil kita tuh menolak. Tapi enggak apa-apa, itu ibaratnya kan mental kita ini sedang dilatih, diikat. Jadi jengkel sekali, tapi ya sudah, memang dia begitu, memang diulang-ulang kalimat itu. Lama-lama dalam beberapa waktu kemudian, ini juga tergantung tiap orang, ada yang mungkin sehari, 2 hari, ada yang seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, kemudian ya ia akan dengan tulus dia mengatakan, ya sudahlah, memang dia begitu. Padahal pertama, ya sudah, sulit sekali, karena emosi orang, ketamaan orang, kebencian orang, itu kan levelnya tidak sama. Jadi ini cara yang paling sederhana. Nah, kalau cara Dharma bagaimana? Cara Dharma adalah dengan mengembangkan kerelaan. Jadi Anda sebetulnya tiap kali dulu waktu sekolah minggu ya, sebelum pandemi ini misalnya, sekolah minggu pun Anda sudah dilatih untuk mengembangkan kerelaan. Ada lagu Dana Paramita, kemudian ada kerelaan, ya, kemudian kalau nanti Katina ada kerelaan, kemudian kalau hari-hari biasa teman-teman atau adik-adik atau keluarga-keluarga ini juga datang berdana makan kepada para biku dan lain sebagainya. Itu sebetulnya adalah belajar kerelaan, belajar melepas. Sehingga suatu ketika dia kehilangan barang misalnya, dia kadang-kadang nanti bisa berpikir, oh barang itu X rupiah. Saya biasanya kalau berdana sekian, berarti ya katakanlah ini anggap aja saya berdana 20 kali lah dari biasanya itu, ya sudah hilang, enggak apa-apa. Nah, jadi kita mulai bisa melepas. Itu yang dari materi dulu. Kemudian nanti kita berdana makan misalnya kepada para biku. Sebetulnya itu juga melepas. Misalnya, oh saya mempersembahkan dana makan ini, Bante. Nah, kemudian Bantenya makan. Wah, senang. Oke. Bantenya enggak makan. Loh, kok enggak makan? Jadi ada rasa, aduh, tadi aku pagi-pagi masak ternyata nggak dihargai ya sama bantenya. Tapi nanti ya sudahlah, memang dia begitulah. Mungkin dia nggak cocok dengan masakan saya. Ya sudahlah. Nanti lama-lama akhirnya kita itu bisa melepas dengan, oh ya sudahlah, mungkin dia memang nggak cocok dengan masakan saya. Ya saya bisa melepas seperti itu. Dia dengan tulus, dengan rela, dan mungkin dia tidak marah lagi atas masakannya yang tidak dimakan, tapi dia akan berpikir, saya besok masak apa lagi ya supaya bantenya itu mau makan masakan saya. Mungkin yang tadi nggak cocok. Terus, ini sudah saya ganti juga nggak cocok lagi. Ini saya ganti nggak cocok lagi. Saya sudah semua saya ganti, yang saya bisa nggak cocok. Mungkin saya harus belajar lagi. Nah, jadi akhirnya sampai satu ketika, oh ini dia cocoknya. Artinya sekarang dia bisa melepas
sambil merenungkan apa sih yang membuat orang lain bahagia. Jadi, apa sih yang membuat dia bahagia? Oh, kalau saya masakkan ini, dia bahagia. Oh, kalau saya berdana jumlah, dia bahagia. Jadi, itu sebetulnya adalah latihan memperhatikan kebahagiaan orang lain. Bahwa kebahagiaan saya juga merupakan sebetulnya adalah kebahagiaan orang lain. Jadi, sekarang, saya bisa bahagia kalau pasangan hidup saya bahagia. Saya bisa bahagia kalau teman-teman saya bahagia. Saya bisa bahagia kalau keluarga saya bahagia. Saya bisa bahagia kalau lingkungan saya bahagia. Dan itu nanti akhirnya proses bahagia memberi itu menjadi makin terlatih. Dan sedikit demi sedikit sampai akhirnya satu ketika nanti misalnya kita ngalami kesulitan, misalnya pasangan hidup terpisah dengan kita, karena tadi misalnya yang sudah Robi sampaikan tadi, misalnya, oh sorenya masih ngobrol, tahu-tahu malamnya sudah tidak ada. Akhirnya ya sudahlah, mungkin dia bahagia di alam kelahiran yang sekarang. Masih untung ketika tadi hidup, kita masih bisa berkumpul dan bisa membahagiakan dia. Ketika sekarang dia sudah tidak ada, semoga dengan kebajikan yang dia lakukan, kebaikan-kebaikan yang dia lakukan semasa hidupnya, semoga dia juga bahagia di alam kelahiran yang sekarang. Jadi kita akhirnya bisa melepas, bukan hanya ya sudah memang begitu, tapi akhirnya kita, ya itulah kebahagiaan dia. Dan inilah sebetulnya proses bersyukur dengan apa yang kita miliki, tidak menyesali dengan apa yang hilang dari diri kita. Sebetulnya ini adalah dasar untuk keterampilan memperoleh kebahagiaan. Ya, jadi kebahagiaan itu bisa dilatih, bukan dari pemberian orang lain ataupun dari entah berantah yang tidak jelas asal-usulnya. Semua dari pikiran. Begitu, Pak Robi, silakan. Terima kasih, Bante. Ya, sangat jelas sekali ya, dikasih how-nya juga cara melatihnya. Kita akan lanjut, Bante. Ini ada satu penanya yang maunya nanyanya live. Wah, ya, langsung ini. Harapan langsung nanya ke live sama Bante bisa terselenggara hari ini ya, bisa didapat hari ini. Mari kita kasih kesempatan sama Saudara Wilson Susanto. Silakan, Saudara Wilson. Saya kasih ini ya. Panitia boleh tolong dibantu Wilson. Selamat sore Pak Robi dan selamat sore Pak Bante. Izin bertanya, kalau yang pertama adalah sabe sangkara anicca, segala sesuatu yang berkondisi atau merupakan perpaduan unsur tidak kekal adanya. Nah, pertanyaan saya adalah selain asangkatang atau Tuhan, apa saja yang tidak terkena perubahan? Apakah orang yang sudah mencapai tingkat kesucian tertentu, ketika terlahir kembali, dia akan tingkat kesucian akan berubah? Apakah dharma suatu saat pun akan mengalami perubahan? Misalkan hukum karma itu sendiri pun suatu saat akan menghilang. Karena kalau kita lihat dari hukum karma itu sendiri kan perpaduan unsur juga. Ada unsur niat dan unsur kesadaran. Mudah-mudahan Bante. Untuk yang pertanyaan saya kedua adalah, selama ini COVID, ini sudah banyak korban yang berjatuhan. Kita selalu mendoakan dengan sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Pertanyaan saya adalah, apa yang dimaksud dengan berbahagia itu? Karena jika kita melihat dari 4 kebenaran Arya tentang lenyapnya duka, di sana tidak menyebutkan bahwa lenyapnya duka muncul kebahagiaan. Karena jika salah ditanggapi, kebahagiaan itu akan menjadi kemelekatan yang baru. Dan kemelekatan atau badana adalah sumber penderitaan. Mudah-mudahan Bante. Pertanyaan saya ketiga adalah yang berkaitan dengan asada. Berapa nih rencananya? 3. Ini yang terakhir. 3. Oh, kebetulan hari ini promo. Hanya 3 gratis 1. 3 aja ya. Oke, Wilson. Ya. Satu lagi. Pertanyaan saya tentang asada. Asada ini kan salah satu topiknya adalah tentang Sangha. Nah, saya belajar bahwa Sangha itu sendiri adalah komunitas pengembangan Buddha Dharma, yang dimana upasika pun dapat membuat komunitasnya sendiri. Namun selama ini, saya susah sekali menemukan komunitas yang cocok bagi saya, karena saya mencari komunitas penganut Dharma, sedangkan yang selama ini saya temukan adalah komunitas pengagum Dharma. Jika diibaratkan, Dharma itu sendiri adalah rakit yang dapat kita gunakan untuk menyeberangi sungai, mencapai ke daratan seberang, atau membantu kita mengurangi atau mengakhiri penderitaan. Namun komunitas yang saya temukan seringkali belajar Dharma hanya sebagai formalitas, hanya untuk dikagumi karena masuk akal, dan disombong-sombongan kepada orang lain. Sedangkan yang saya cari adalah komunitas penganut Dharma yang belajar dan praktik Dharma secara konsisten.
Sedangkan Sang Buddha sendiri itu mempunyai kemampuan untuk mencari atau mencari orang yang kira-kira memiliki kondisi yang cukup untuk memahami Dharma itu sendiri. Misalkan waktu itu dia datang ke penjahat seperti Mahamonggalana, atau dia mengunjungi seorang pembantu, sehingga ketika dia menjelaskan Dharma, dia bisa langsung nangkep gitu. Pertanyaan saya adalah, bagaimana kita dapat menemukan komunitas penganut Dharma, seperti Sang Buddha dapat menemukan orang yang tepat untuk membabarkan Dharma. Anumodana Bante. Oke. Ini bagaimana Pak Robi? Dijawab semua atau salah satu atau bagaimana Pak Robi? Mungkin dijawab singkat kali Bante ya. Jawab singkat ya dari pertanyaan pertama. Sabbe sangkara anicca, jadi segala sesuatu tidak kekal. Jadi segala yang berbentuk tidak kekal. Artinya bahwa tentu di luar yang berbentuk ada yang kekal, yaitu salah satu yang dijelaskan adalah nibbana. Jadi nibbana menjadi kekal. Cuman nanti ada sabbe dhamma anatta, bahwa segala sesuatu adalah tanpa inti yang kekal. Sedangkan tadi yang disebutkan yang lain-lain itu semua selama masih ada kondisi, maka dia pasti juga menjadi tidak kekal. Ya, tadi hukum-hukum dan lain sebagainya, sebagaimana tadi yang disampaikan, sebetulnya contoh-contoh itu menunjukkan selama dia ada kondisi yang mendukung munculnya, sehingga ada kondisi yang mendukung kehancurannya, selama itu pula dia tidak kekal. Karena ada ini, muncul itu. Kalau tidak ada ini, tidak ada itu juga. Itulah yang menjadi dasar ketidakkekalan. Kemudian bahwa 4 kesunyataan mulia tentang hidup ini bahagia kalau kita sudah mencapai kebebasan dari tadi kan sabbe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Maksudnya di sini doanya adalah semoga semua makhluk bahagia itu bahagia menurut mereka masing-masing. Jadi kita tidak bisa menentukan kebahagiaan orang lain, sebagaimana yang tadi disampaikan pada pertanyaan pertama tentang seni bahagia. Seni bahagia itu harus ditimbulkan oleh diri sendiri. Sehingga kita mendoakan semoga semua makhluk bahagia, maksudnya semoga semua makhluk dengan caranya masing-masing mendapatkan kebahagiaan, entah di masa sekarang maupun di waktu-waktu mendatang. Kemudian kalau tadi Anda mengatakan hari ini ataupun di masa-masa sekarang Anda hanya sering ketemu dengan penganut Dhamma, ya, padahal pengagum Dhamma, Anda sering ketemu yang begitu. Bagaimana ya Anda maunya cari penganut Dharma? Penganut Dharma adalah orang yang jalani Dharma dengan sungguh-sungguh sampai mencapai pencerahan. Saudara-saudara, kalau tadi Anda sudah mendengar jawaban saya tentang bagaimana melatih kebahagiaan adalah kita bersyukur dengan apa yang kita miliki dan tidak menyesali apa yang kita tidak miliki, maka tentu Anda sudah memahami bahwa kalau Anda memiliki diri Anda sebagai penganut Dhamma, kembangkanlah diri Anda. Dan kalau Anda di lingkungan Anda baru ketemu yang pengagum Dhamma, ya nggak usah disesali. Jalani aja diri Anda masing-masing, karena hidup kita ini sekarang adalah masing-masing berjuang untuk diri kita. Sehingga kita tidak bisa memaksa orang, kamu jangan cuma jadi pengagum dong, harus jadi penganut. Enggak, kitalah mulai dari diri kita. Kalau saya sudah merasa saya harus jadi penganut Dharma, berarti saya harus mulai praktek. Dan saya harus jadikan contoh untuk lingkungan saya. Maka nanti lingkungan saya, bahkan biku pun akan mencontoh saya, karena saya adalah penganut Dharma. Walaupun saya seorang umat, bukan biku, bukan samanera, tetapi karena saya penganut Dharma, saya jalankan Dharma, maka saya punya kesempatan mencapai kesucian. Bagi kalian-kalian yang masih pengagum Dharma, Anda yang tidak usah menghina mereka, Anda tidak usah mencela mereka, karena setiap orang punya jalannya masing-masing, dan kita tidak punya wewenang untuk mengukur orang lain itu penganut ataupun pengagum. Karena kadang-kadang apa yang kita lihat dari luar belum tentu itu mewakili yang sesungguhnya yang berada di dalam batinnya. Karena hanya orang yang mencapai kesucian yang bisa mengukur tingkat kesucian orang lain. Sedangkan kita yang belum mencapai kesucian, biasanya ukuran kita berisi ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin. Kalau kita suka, kita ngomong, wah dia sudah sukses menjadi penganut Dharma. Kalau kita nggak suka, kita hanya ngomong, kamu sih hanya pengagum Dharma aja. Dan kita menganggap diri kita lebih baik. Jadi kalau Anda merasa belum bertemu dengan pengagum Dharma,
atau belum bertemu dengan penganut Dharma, Andalah yang harus menjadi penganut Dharma. Dan kalau Anda sudah menemukan kelompok penganut Dharma, ya silakan Anda kembangkan dan berkumpul di situ. Begitu, Saudara Pak Robi. Silakan, Pak Robi. Ya, terima kasih, Bante. Wah, keren banget penjelasannya ya. Luar biasa. Yang hebat lagi, Bante bisa ingat 3 pertanyaannya ya. Saya catat. Oh, terima kasih, Bante ya. Oke, kita lanjut. Ini ada pertanyaan dari YouTube dulu, Bante. Jadi sekarang kita ke YouTube ya. Nama penanyanya adalah Daisy Widya. Izin bertanya, Bante, untuk mengatasi perubahan hidup ini sepertinya dibutuhkan kebijaksanaan. Pertanyaannya, apakah kebijaksanaan itu bisa diperoleh secara instan? Atau memang harus melalui proses yang continue? Nah, jadi mungkin kalau dicelup langsung jadi gitu, Bante. Instan. Iya, baik. Dalam Dharma ini sebetulnya kan keterampilan ya, keterampilan berpikir, kita ini dilatih untuk keterampilan berpikir. Misalnya sekarang badan, dilatih keterampilan melakukan badan yang tidak melanggar kemoralan misalnya. Jadi Pancasila Buddhis minimal, 8 sila, itu sebetulnya adalah latihan keterampilan. Termasuk mengendalikan ucapan, ini adalah keterampilan. Kemudian pikiran, ini juga keterampilan. Kita harus melatih pikiran kita itu untuk menyadari bahwa hidup adalah saat ini. Kebahagiaan di dalam Dharma sesungguhnya adalah ketika batin juga menjadi netral, bukan karena adanya ketamaan, tetapi ketika batin menjadi netral, yang itu disadari dengan saat ini saya sedang apa, dan itu butuh dilatih, ya, tidak mendadakan begitu. Karena itu, bagaimana sekarang latihannya supaya Anda bisa hidup dengan damai, tenang, dan bahagia? Latihannya adalah sering mengulang di dalam batin kalimat, saat ini saya sedang apa? Saat ini saya sedang duduk, saat ini saya sedang berbicara, saat ini saya sedang menulis, saat ini saya sedang telepon, saat ini saya sedang apa saja, ada jalan, bekerja, dan lain-lain. Karena yang membuat Anda tidak bahagia itu adalah pikiran yang melekat dengan masa lalu maupun masa depan. Tidak hidup pada saat ini. Tapi kalau kita sudah menjadikan masa lalu sebagai pelajaran, supaya yang baik kita perbaiki lagi, kita tingkatkan di masa sekarang, yang buruk kita perbaiki di masa sekarang, kemudian di masa depan kita juga yang baik kita mulai dari saat ini kita kerjakan, yang buruk kita mulai saat ini kita hindari, maka itulah nanti kita akan selalu sadar saat ini saya sedang apa, dan itu akan timbul kedamaian, ketenangan, kebahagiaan, sebagaimana yang nanti dialami oleh mereka-mereka yang akan menyelesaikan kehidupannya hanya di sini saja, karena dia sudah bisa mengendalikan keinginannya dan bisa tidak terlahir kembali, karena dia hanya selalu sadar saat ini saya sedang apa. Ya, mungkin itu sebagai jawabannya. Silahkan, Saudara Robi. Terima kasih, Bante. Begitu ya, Desi. Lalu ada pertanyaan dari tidak bernama. Wah, ya, ada di Q&A ini. Izin bertanya, Bante, apakah dengan praktek metta bhavana kita bisa merealisasikan kebahagiaan tertinggi atau nibbana? Nah, kalau tadi barusan saya jawab di sini adalah ketika kita bisa menyadari saat ini saya sedang apa. Jadi pencapaian pencerahan itu adalah pengembangan kesadaran secara maksimal. Saat ini saya sedang berpikir, saat ini saya sedang berbicara, saat ini saya sedang bertindak. Jadi pengembangan meta itu adalah salah satu dasar untuk menyadari saat ini sedang apa, tapi bukan hanya satu-satunya. Karena harus dikembangkan lagi pada kesadaran setiap saat sedang berpikir, berbicara, maupun bertindak. Ya. Dan kalau di dalam Dhamma, terutama Karania Metta Sutta dikatakan bahwa mereka yang selalu sadar ketika sedang duduk, berdiri, berjalan, dan berbaring, selagi tiada lelah, mereka inilah yang tidak akan terlahir di rahim manapun juga. Jadi tidak terlahirkan kembali. Di Karania Metta Sutta ada seperti itu karena dasarnya adalah pengembangan cinta kasih yang dikembangkan lagi pada kesadaran setiap saat selagi tiada lelah. Silahkan pertanyaan berikut. Wow, keren. Terima kasih, Bante. Ya. Lalu ini ada pertanyaan berikutnya, live lagi, Bante.
kita kasih kesempatan kepada salah satu peserta kita hari ini, namanya Harita. Silakan Harita. Ya. Boleh dibantu panelis untuk di open mic-nya Harita ya, mau nanya langsung. Wandami Bante, semoga sehat selalu. Bante, saya berpegang pada nerimo ing pandum. Tapi sebagai manusia yang belum mencapai kesucian, kadang sulit untuk memaafkan. Dengan adanya itu sakit di batin, itu kan berarti saya menciptakan kilesa baru. Apa resep agar saya bisa dengan cepat memaafkan diri sendiri sehingga mengikis kilesa-kilesa yang lama? Makasih Bante. Iya, baik. Jadi menerima itu tadi sebetulnya bahasa Perancis ya. Mungkin Pak Robi kalau belum tahu, nerimo ing pandum itu bahasa Perancis dari menerima segalanya sebagai bagian dari diri sendiri atau bagian. Jadi milik. Memang kalau milik ya menjadi milik. Kalau bukan milik, dia tidak akan pernah menjadi milik. Ini ibaratnya kalau kita punya dompet. Kalau dompet itu menjadi milik, maka walaupun ketinggalan di kamar mandi umum, misalnya di toilet umum, dia nanti bisa kembali ke rumah. Karena memang dompet itu dengan segala isinya masih menjadi milik. Tapi kalau sekarang dompet itu sudah bukan milik, maka walaupun di rumah juga bisa hilang. Sampai kita juga nggak tahu ini diambil siapa di rumah, rasanya nggak ada orang datang, tapi kok bisa hilang. Nah, artinya semua yang milik menjadi milik kita. Itu nerimo ing pandum itu seperti itu. Nah, kadang itu yang nanti dikatakan, kalau di awal itu tadi saya mengucapkan nerimo ing pandum itu adalah, ya sudah memang dia begitu. Itu kalimatnya. Mantranya ya sudah memang dia begitu. Tapi kadang namanya manusia kan masih ada jengkelnya, masih ada emosinya, ya itu yang tadi saya katakan. Tiap kali kita ngomong, mungkin tadi muka kita masih jelek, emosinya masih tinggi, ya enggak apa-apa. Tapi minimal kita mengulang kalimat yang positif ini. Ya sudah, memang dia begitu. Karena pada prinsipnya, pikiran itu tidak bisa berisi dua hal dalam satu saat. Ketika Anda berpikir positif, Anda tidak bisa saat itu berpikir negatif. Jadi ketika Anda, ya sudah dia seperti itu, pikirannya hanya ada itu, tapi berikutnya mungkin saat yang berikutnya, momen berikutnya, baru ada sebetulnya aku jengkel sekali, aku benci nih sama dia. Tapi ya sudahlah, dia memang seperti itu. Ditekan lagi dengan kalimat itu lagi. Tapi aku ya nggak suka, ya sudahlah dia seperti itu. Yang tadi saya katakan muka kita ya jelek sekali, kita tapi yang mengulang dengan emosi, ya sudahlah seperti itu, ya sudah. Cuma nanti lama-lama akhirnya kalau kita banyak simpanan di bawah sadar kalimat ya sudahlah seperti itu, ya sudahlah, maka kita akan lebih menerima kenyataan itu sebagaimana adanya lebih cepat. Dan ketika kita bisa menerima kenyataan dengan lebih cepat, kebahagiaan datang pun juga lebih cepat. Tapi ingat, menerima kenyataan itu hanya awal, ya, karena kita tidak bisa mengubah kenyataan. Kita hanya bisa mengubah pikiran kita, keinginan kita. Tahap yang kedua adalah bagaimana memanfaatkan, meningkatkan, memperbaiki kenyataan yang ada itu supaya menjadi lebih baik dan lebih membahagiakan. Yang tadi saya katakan seperti benih teratai, ketika dia jatuh ke lumpur, ya sudahlah memang begini, nerimo ing pandum, bahwa ya sudah memang saya harus ada jatuh di lumpur. Tapi kemudian saya harus memanfaatkan lumpur ini untuk tumbuh dan bahkan tidak mengotori bunga saya, tidak mengotori daun saya, karena daun teratai tidak lagi kena lumpur, bahkan juga bunganya tidak terkena airnya. Ya, ini mungkin yang bisa menjadi jawaban untuk Ibu Harita. Terima kasih. Saya kembalikan Saudara Robi. Ya, terima kasih Bu Harita. Pertanyaannya menarik sekali ya. Nah, ini satu lagi terakhir Bante. Ya, satu pertanyaan terakhir karena kita sampai jam 4:40 ya. Ini pertanyaan dari YouTube. Nah, pertanyaannya diketik panjang, jadi saya baca pelan-pelan ya. Dari seorang sahabat kita namanya Jackson Liman. Wandami Bante, saya Liman dari Surabaya.
Saya memiliki teman atau saudara yang biasanya ada kesempatan berdana untuk wihara. Ada orang tua dari temannya yang meninggal, di mana teman atau saudara kita ini tidak berada di tempat langsung. Dan teman atau saudara ini menelpon saya yang berada di tempat langsung untuk berdana. Mereka bermaksud ingin berdana dalam jumlah yang cukup besar, tapi berhutang dulu sama saya, Bante, dan janjinya nanti ditransfer. Tapi setelah saya sampaikan dananya dan sekian lama waktu berlalu dan juga telah saya ingatkan mengenai dana tersebut, teman atau saudara saya ini selalu mengabaikan pesan. Bahkan terkadang mengeluarkan kata-kata yang kurang enak didengar seolah-olah tidak mau membayar mengenai utang berdana. Oh, jadi ada orang yang berdana tapi ngutang dulu. Dan cukup lama sekali, berbulan-bulan baru dibayarkan, Bante. Pertanyaannya, bagaimana cara menanggapi teman atau saudara yang seperti ini? Nah, itu pertanyaannya. Baik. Tunggu sebentar. Dengan melihat untuk pertanyaan selanjutnya boleh baca. Oke, itu aja, Bante. Bagaimana caranya? Baik. Jadi memang niatnya orang itu mau berdana. Jadi baik juga niatnya berdana, cuman karena tidak langsung dan mungkin juga tidak tahu nomor rekening dari keluarga mendiang, akhirnya dia titip, kamu berbuat baik dulu ya atas nama saya hutang dulu. Oke. Nah, sebetulnya orang ini, katakanlah si A, si teman tadi, itu punya niat baik. Kemudian dia mengkondisikan Anda juga berbuat baik. Nah, kalau Anda waktu itu juga berdana, ya oke lah, diutangi X rupiah, oke, saya kasihkan. Kan toh nanti bisa dibayar. Anda sebetulnya ya sudah melakukan perbuatan baik. Karena Anda dikondisikan oleh si A, teman Anda itu. Nah, satu ketika setelah selesai, lalu Anda ya nanyain, dulu dananya yang saya pinjemin kemana nih? Kok nggak dibayar? Dia menghindar. Mungkin dia menghindar itu banyak sebab ya. Kita kalau sekarang ini kita berpikir netral, maka mungkin hari itu dia pas nggak punya uang. Sehingga dia menghindar. Kalau kita berpikir negatif, wah, orang mau pinjam kok sekarang tidak mau bayar. Kita sebetulnya sedang menanam karma buruk ya di kesempatan lain. Jadi tadi ini sudah selesai, Anda dikondisikan si A untuk berdana, itu Anda berbuat baik, si A juga berbuat baik, ini sudah selesai. Kemudian momen berikutnya, sekarang Anda nagih, si A belum bayar. Si A memang betul-betul tidak punya uang, maka si A sebetulnya tidak melakukan karma buruk. Tapi ketika Anda menuduh dia ataupun berpikiran dia itu tidak membayar, sebetulnya Anda berpikir negatif, itu Anda sedang menanam karma buruk. Kemudian di saat yang berikutnya, mungkin ditagih lagi, tapi si A tidak mau bayar lagi. Karena ini sebetulnya si A memang baru males bayar, karena merasa, kamu ini nagih-nagih kayak tidak percaya sama saya. Ini kalau dia malas bayar, padahal punya, sebetulnya si A ini bikin karma buruk. Dan kemudian Anda terkondisi, dasar ini lain kali saya tidak mau minjemin lagi. Sebetulnya Anda juga sedang bikin karma buruk. Kemudian nanti si A akhirnya bayar. Ini kan ternyata si A ini bayar. Nah, si A bayar ini sebetulnya ya sudah selesai, karena memang dia niatnya mau bayar, dia bikin karma baik. Anda gimana nih? Pak, karma baiknya ini Anda tanggapi nggak? Kalau Anda tanggapi, ya baguslah, akhirnya kamu sudah bayar, semoga kamu berbahagia, karma baik, memetik buah karma baik, dan menanam juga karena Anda punya pikiran yang positif. Tapi ketika Anda setelah ditagih berkali-kali, akhirnya baru bayar, dasar lain kali saya nggak mau, Anda menanam karma buruk. Jadi ini jalan terus seperti itu. Nah sekarang bagaimana di masa depan ya terserah Anda. Kalau sekarang Anda berpikir, wah aku dititipi lagi, ya enggak apa-apa. X rupiah, aduh bagi saya X rupiah besar. Aku nggak punya uang nih, aku setengah X saja ya. Anda anggap dana, kamu bayar ya bagus, saya enggak dibayar ya terserah. Jadi Anda anggap juga berbuat baik kepada mendiang itu. Enggak apa-apa, seperti itu. Ya, nah, jadi ini karena ini jangka panjang, maka karma baik karma buruknya ini ya jalannya bergantian terus. Nah, sekarang kita yang harusnya punya cara berpikir yang positif.
Itu yang tadi dikatakan memang dia begitu. Nah, jadi ketika Anda disuruh, kamu danakan ya atas nama saya, oke, memang dia orangnya suka seperti itu. Wah, ini dananya X rupiah, aduh agak besar. Ya memang dia begitu, tapi ya sudahlah kalau sampai ini nggak dibayar, ya saya enggak apa-apa. Ini kan juga berdana untuk orang meninggal. Saya juga berbuat baik, ya sudah. Tapi kalau saya terlalu besar, ya saya kurangi setengah X misalnya, atau hanya 75% dari yang dia minta misalnya. Kemudian dia ditagih, mana nih dana yang kemarin untuk si mendiang air itu? Belum, aku belum bisa bayar. Oke, memang kamu suka begitu. Jadi kita pancarkan pikiran netralnya saja. Jadi kalau dia mau berpikir negatif, itu urusannya dia. Jangan kita mengkondisikan pikiran negatifnya dia itu juga masuk ke kita. Yes, memang dia begitu. Tapi nanti lain kali saya tagih lagi kalau ketemu. Tagih lagi. Belum, kamu ini kayak orang utang nggak percaya saja. Oke, memang kamu suka begitu. Jadi kita di dalam batin ulangi kalimat itu saja. Sampai nanti akhirnya bayar. Nah, memang dia begitu, suka bayar agak lambat. Dan kita berpikir netral terus, karena kita bisa menerima dia dengan kenyataan seperti itu. Ini butuh latihan juga, ini butuh keterampilan. Semakin Anda sering mengucapkan kalimat ini, semakin bahagia juga hidup Anda. Entah Anda sebagai anak muda yang masih kuliah, atau berkumpul dengan orang tua yang mungkin kadang orang tua tidak menyenangkan, menjengkelkan, ataukah Anda sudah suami istri, ataukah Anda yang punya anak yang menjengkelkan, dan lain sebagainya. Kalimat memang dia begitu, itu sangat mempermudah hidup Anda bergaul dengan siapapun juga. Bahkan dengan binatang pun juga sama. Kadang-kadang orang menganggap binatang itu mainan, padahal dia bisa gigit Anda. Ya memang dia begitu. Tapi kalau enggak Anda digigit binatang, senangan Anda, misalnya kucing atau anjing, langsung tabok itu dia, dasar ini binatang nggak bisa disayang-sayang. Tapi kalau kita, yes memang dia begitu. Akhirnya kita bisa memaklumi, memang dia bukan mainan, dia juga punya maunya sendiri, dia juga punya moodnya sendiri. Bahwa kalau dia moodnya baru nggak enak, di Anda main-main ya dia akan gigit. Dengan cara seperti itu kita jadi tenang hidup ini. Dan ini latihan, ini mental kita ini butuh dilatih, bukan mendadak seketika muncul. Cuma nanti lama-lama kita jadi terbiasa dan ditanya, kapan kamu merasa stres terakhir? Nggak ingat tuh, sudah lama. Saya ngomong, memang dia begitu itu di semua segi ya. Memang dia begitu, baik dia manusia, baik dia benda, baik dia binatang, baik dia alam. Misalnya, wah ini sekarang kok jadi banjir gini ya, memang begitulah. Kok akhirnya saya jadi tenang ya, tidak terlalu mikir apa-apa, malah saya sekarang lebih bijaksana untuk bersikap, menyikapi setelah satu kejadian itu muncul. Jadi setelah mobil saya kebanjiran, saya menjadi bijaksana untuk menyikapi mobil yang kebanjiran, tidak pakai emosi lagi, dan seterusnya. Ya, inilah yang perlu dilatih, mudah-mudahan akan memberikan manfaat, sehingga Anda nanti ketika dikondisikan diutang lagi untuk berdana, Anda sudah nggak emosi, nggak keberatan, karena Anda menyadari, yes memang dia begitu. Begitu, terima kasih. Silakan Pak Robi. Terima kasih Anumodana, Bante, teman-teman. Mari kita kasih tepuk tangan virtual ya. Ada di sana tepuk tangan virtual buat Bante Utamo atas pemaparannya yang mendalam tapi disampaikan dengan sederhana sehingga kita bisa memahami. Terima kasih banyak Anumodana, Bante. Semoga Bante selalu sehat dan berbahagia selalu. Teman-teman, sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh panitia atas terselenggaranya seminar hari ini. Anda hebat, Anda luar biasa, bahkan ada yang dari Berkeley. Wah, sampai dari luar negeri juga bisa ikuti hari ini. Henry, terima kasih. Lalu juga kepada teman-teman para penanya. Ya, Andrew tadi sudah bertanya, pertanyaannya bagus-bagus hari ini sehingga materi kita jadi bisa berkembang dan bisa lebih mendalam. Kemudian ada Wilson yang pertanyaannya juga mendalam, Ibu Daisy, kemudian ada yang anonymous ya, tidak ada nama nggak apa-apa, tapi thank you pertanyaannya sudah mengembangkan materi hari ini. Lalu ada Harita dan juga Jackson Liman ya. Jadi terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan ini teman-teman. Dan beberapa catatan saya, yang pertama adalah materi kita Evanescence dan Ephemeral ini.
Yang pertama adalah wajar ketidakkekalan itu, bahwa pada saat ini Anda makan nanti ya lapar lagi, terus nanti makan lagi ya. Kemudian yang kedua misalnya Anda cuci mobil kotor ya bersih lagi, atau kita bicara soal rekening nanti ada kadang masuk uang, nanti ada kadang keluar uang lagi. Jadi hidup yang wajar itu ya memang yang berubah-berubah. Ketika seseorang mengharapkan hidupnya tetap sama, disitulah letak penderitaannya. Maka seorang filsuf bernama Alan Watts mengatakan, menginginkan kebahagiaan, itulah penderitaan. Tapi menerima penderitaan, itulah kebahagiaan. Kemudian yang kedua adalah, Bante mengajarkan teknik sebuah cara yang sangat luar biasa untuk kita bisa mengembangkan kesadaran kita. Itu yang paling penting. Mengembangkan kesadaran dengan cara hidup saat ini, yang lalu dijadikan pelajaran, kemudian yang masa depan ini masih belum tentu ada. Dengan cara apa? Dengan sering-sering kita latihan bertanya, saat ini saya sedang apa? Nah, ini yang penting ya. Jadi kita mulai awalnya dari sini, ini awalnya ya, nanti ada tentunya step selanjutnya, tapi awalannya adalah selalu menyadari saat ini saya sedang apa, untuk meningkatkan kesadaran. Lalu tadi juga dikasih tips bisa dengan menulis. Jadi dengan Anda menulis juga sangat bagus untuk menyadari apa sih yang saat ini sedang ada di dalam pikiran Anda. Itu di dalam terapi sangat pentingkan sekali ketika orang menulis kondisi pikirannya saat ini. Kemudian yang ketiga adalah kita dalam hidup ini teman-teman kalau sudah jadi kenyataan sudah nggak bisa diubah lagi. Mobil sudah ditabrak nggak bisa diubah lagi. Perceraian sudah terjadi nggak bisa diubah lagi. Bahkan kematian sudah datang nggak bisa diubah lagi. Jadi kita belajar mengatakan ya sudahlah memang begitu. Dan menariknya lagi adalah tadi cerita tentang binatang itu. Karena kita punya harapan sama binatang, tiba-tiba digigit sama kucingnya ditempeleng. Kenapa? Karena kita berpikir kucing ini menjadi seperti apa yang kita inginkan. Sebetulnya dia punya maunya sendiri. Jadi segala sesuatu di luar Anda itu di luar kendali kita. Oleh sebab itu kita belajar menerima. Kalau sudah jadi kenyataan, ya sudahlah, supaya pikirannya jadi dingin, emosinya jadi tenang, kita bisa ambil keputusan yang bagus. Tapi nggak berhenti di sana aja. Ya, nanti kalau berhenti di sana tidak bertumbuh, masuk ke dalam tahap yang paling penting, yaitu memanfaatkan dengan cara yang baru. Artinya kita belajar, kemudian bagaimana kita memanfaatkan kondisi ini seperti lumpur ya, seperti lumpur, kondisi-kondisi yang mungkin tidak diinginkan menjadi basis dasar untuk bertumbuh supaya menjadi lebih baik lagi di kemudian hari. Ini kan memanfaatkan kondisi yang ada. Dan satu lagi teman-teman, satu kalimat yang sangat menarik untuk membuat kita bisa menerima kehidupan adalah bersyukur atas apa yang kita miliki dan tidak menyesali apa yang sudah hilang. Pergi ke pasar beli buah-buahan. Cakep gitu dong. Pergi ke pasar beli buah-buahan, bawa tas warnanya hitam putih. Anda dan saya, kita semua pasti bisa menerima perubahan asalkan kita rajin berlatih. Senang bisa berbagi banyak dengan Anda, sukses buat Anda, dan Namo Buddhaya.